Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutupnya sih masih menguat ya, 0,1%. Ditutup di level 6086.26 dan candlenya sih small black body candle, kayak lebih ke indecision ya. Ini kalau kita lihat tuh, shadownya kelihatan panjang-panjang. Terus ya hari ini tes area moving average 20, SMA 20. Kalau kita geser ke intraday-nya hourly lah ya. Nah, ini menarik kalau minggu depan Senin berhasil breakout 6114. Berhasil ke atas 6100-an tuh enak tuh Senin. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 6060-an lagi, ada kemungkinan malah bikin range sideways dulu tuh. Atasnya sekitar 6100, bawahnya sekitar 58 sekian, 5900-an. Kurang lebih seperti itu sih. Harapannya cepat-cepat ke atas 6100 dan tes area 6200-an ya, perkiraan area resisten berikutnya. Itu sih kurang lebih indeksnya. Sekarang kita lihat hasil explore-nya aja, beberapa saham yang masih cenderung bullish lah ya. Minimal sideways. Paling nggak bearish lah. Pertama ada era tadi sempat di call ya, sempat diajakin beli, kemarin udah dibahas juga, ada di rekomendasi juga. Beli kalau naik ke atas 595 dan hari ini breakout 595 lanjut naik. Mudah-mudahan sih minggu depan masih lanjut ya ke 650 680 lah. Kalau kita hitung-hitung sih swingnya ya. Ini sih area 640-an, 635 640 sih ya bisa dibilang area resisten karena hari ini nggak tutup di atas 63 640 ya. Terus di atasnya lagi ada ya angka 680. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kurang lebih kayak gitu. Yang misalnya masih ada yang punya barang tuh, karena belum diajakin jualan juga sih ya. Pasang aja trailing stop nggak apa-apa, sebagian itu nggak apa-apa. Pertama di bawah 625 gitu nggak apa-apa sih. Sisanya di hold itu nggak apa-apa. Karena memang masih bullish ya. Saya sih berharap ada sideways kecil dulu baru lanjutin naik. Next, cari masih di dalam range sideways. Ini ya, resistennya tuh areanya 356 364. Ya lihat hari Senin lah. Sementara wait and see dulu. Film tutup hijau loh, menguat 0,9%. Film ya, kalau misalnya turun ke bawah 480-an nih jadi nggak enak nih. Dijagain aja, yang penting batasnya di sekitaran 480 lah. Angka bulatnya sih 500 ya, karena ini baru aja pindah fraksi harga beberapa minggu yang lalu ya. Jadi selama nggak di bawah 500 masih menarik. Apalagi kalau berhasil naik ke atas 605 lagi tuh, kemungkinan untuk lanjutin naik masih lebih besar daripada turun. Tapi perlu waspada juga sih. Misalnya mau pasang trailing stop buat yang udah punya barang ya, sebagiannya dipasang di bawah 545 gitu. Nggak apa-apa sih. Kurang lebih kayak gitulah, batasnya ya area 500. Friendnya kemarin udah dibahas ya. Naik ke atas 93 ini menarik. Cuman ini ya, temboknya tebel-tebel banget seharian tadi. Aduh, tapi yang jelas sih hari ini menguat 5,6%. Mudah-mudahan sih lancar lanjut ke 106 110 lah ya. Mudah-mudahan. Terus next dulu ya, BKSL skip aja. CNT ini juga kemarin udah dibahas. Ikutan belinya kalau naik ke atas 302. Nah, ini udah naik nih. Maksudnya tadi pagi naik ke atas 302, udah diajakin beli juga dan udah di remind juga kalau area 340 346 ini area resisten. Jadi mending jualan dulu sih ya. Mending ya nggak apa-apa, jualan dulu aja. Take profit lah. Gitu, nggak ada salahnya kok. WMUU
Rebound ini sentimen laporan keuangan ya, Pin? Iya. Yang punya barang hold dulu sih nggak apa-apa ya. Ini baru IPO juga sih, bulan Februari. Pasang aja trailing stop di bawah 226. Ayam-ayaman sih masih bagus semua ya. Masih cenderung bullish loh. Hah? Iya, cepinnya juga rebound. Saratoga ini masih di dalam range sideways meskipun ya belakangan ini memang arahnya ke atas ya. Memang kalau kita lihat swingnya, swing high pertamanya tuh di Januari, kemudian bikin swing low-nya di Februari, bikin lower high-nya, high di dalam range sideways-nya ini di Februari juga, pertengahan menjelang akhir lah. Kemudian Maret bikin swing higher low, ini lower high maksud saya ya, higher low. Jadi setelah high dan low bikin swing setelahnya itu lower high dan higher low, jadi nggak ada higher high dan higher low. Jadi ya udah sideways. Dan kemudian dari low yang di bulan Maret ini membal ya, kayak mau ngisi, memang masih mau ngisi range sideways-nya sih. Yang jelas dipantau aja lah, ini perkiraan area resisten di 6300-an dulu. Mana ya? 6300. Udah tinggal dikit ya. Yang saya kurang suka tuh volumenya. Next ya, cari yang lain dulu coba. Link hari ini breakout 3490 loh. Breakout 3500-an naik ya. Ini ada sentimen apa, Pin? Oh. Ya sudah, yang jelas chartnya sih naik. Terus kita lihat perkiraan area resisten sekitar 4000-an ya. Hati-hati, itu udah dikit lagi tuh nyampe 4000. Wi-Fi. WIFI. Volumenya yang agak nggak enak ya. Yang jelas sih kalau chartnya naik ke atas 800 bagus. Tapi coba kita lihat, kita cari yang lain dulu yang lebih rame. LPPF. Ini hari ini naik ke atas 1550 tuh, kemarin udah dibahas ya. Naik ke atas 1550 menarik. Dan mudah-mudahan sih lancar ke atas ya. Resisten di sekitar 1625 lah ya. 1625 1650-an itulah. Area-area itu dulu area resistennya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut, tapi yang jelas area 16 ini tutup 1615 1620-an lah. Itu area resisten pertamanya situ dulu. Main kemarin udah diajakin beli ya, ada di rekomendasi juga. Terus tadi pagi naik ke atas 930, udah diajakin beli, belum ada sinyal sell. Boleh diajak nginep juga karena ini tren bullishnya bagus loh. Tuh. Kebanyakan lah dari Maret 2020 aja. Masih bullish tuh. Pola terakhir yang kebentuk nih swingnya nih bagus nih, saya suka ini. Kayak mangkok kayak gini nih. Mudah-mudahan lancar ke 1000 lah ya, simpen dulu aja nggak apa-apa. Ini harga naik, akumnya juga nanjak. Mulai April nih yang menarik nih. Sebelum-sebelumnya itu harga naik dari Februari lah ya. Harga naik tapi akumnya kan belum nanjak tuh. Nah ini sejak April nih harga naik diikuti akumulasi, itu bagus. Indofood kemarin seperti yang dibahas ya. Ini menarik kalau ini lanjut rebound, maksudnya lanjut naik ke atas 6650. Hari ini sih naik ke atas 6650. Nah, ini menarik karena juga masih bertahan di atas garis moving average juga. Terus kita pindah ke hourly lah. Nah, di hourly ini ada yang menarik tuh. Besok kalau misalnya hari ini tadi nggak ikutan beli gitu, maksudnya belum sempat beli, besok bolehlah beli. Buy if break 6750, cut loss di bawah 6575. Itu berapa ya? Nggak banyak sih. Nah, area resistennya pertama sih di 6800-an ya, tapi rasanya ini kalau emang ini rebound, ini peluang ditembusnya lebih gede sih. Atasnya lagi di sekitar ini nih, 7000. Wow. Manyos.
Nih ya, 6950 7000 ya. Nah, ganti template bentar. Nah, ini yang udah saya coret-coret ya. Seperti yang kita bahas kemarin, polanya kan ini sideways, tapi sidewaysnya agak susah memang diikutin karena swing sebelumnya nih sejak tanggal berapa nih? 22 ya? 23. Itu melebar swingnya, yang swing high-nya semakin tinggi, swing low-nya semakin rendah. Terus belakangan ini menyempit ya, mulai awal April. Nah, ini mulai Maret nih, 23 Maret ya. Mulai awal Aprilnya swingnya jadi menyempit nih. Ini menarik kalau besok naik ke atas 6750. Jadi yang belum beli nggak apa-apa, belinya besok kalau naik ke atas 6750 gitu malah nggak apa-apa sih. Itu ya. Cut lossnya cukup di bawah 6575 aja. Kurang lebih kayak gitu. Si Indofoodnya tulis dulu buat besok cuy. Besok Senin. MPPA, wih masih menolak turun loh ini. Sideways, volumenya decreasing, kemungkinan sih lanjut ya. Mudah-mudahan sih lanjut. Kalau naik ke atas 740, peluang untuk lanjut naiknya lebih gede. Kira-kira sih ya, kira-kira kita hitung dulu aja area resistennya di berapa. 1000 lah ya, mudah-mudahan lancar ke 1000. Kalau misalnya beli tuh buy if break 740, cut loss di bawah 585. Gede loh ya. Aduh. Terus kalau misalnya cut lossnya di bawah ini nih, masih 14%, cut lossnya di sini 8%an. Gede sih, memang rewardnya ke 1000 tuh ya, dari 740 ke 1000 aja lah kita hitung coba. Nah, 40%an memang. Ya kalau dihitung-hitung masih 1:2 juga. Tapi coba kita lihat hari Senin, siapa tahu ada sesuatu yang lebih bisa dimanfaatkan untuk strategi trading dengan risk yang lebih kecil gitulah ya. MPPA dipantau aja lah ini, masih bullish. Yang penting yang bullish tuh dipantau dulu aja lah, nggak apa-apa. TFAS masih bullish sih. Volumenya ini yang kurang enak nih. Coba kita lihat yang lebih ramai dulu. MLPL. Tunggu rebound lah ya. Senin mudah-mudahan rebound. Kalau rebound sih menarik tuh, naik ke atas 171 gitu enak. Coba kita lihat hari Senin MLPL. Karena belakangan ini kan beberapa hari terakhir koreksi, tapi volumenya juga turun. Nah ini koreksi yang kayak gini nih enak, daripada yang naik tapi volumenya turun gitu ya. Next BNII dipantau ya. Tadi sempet tes 428 tuh. Kalau Senin naik ke atas 428 ikutan beli nggak apa-apa. Buy if break 428, cut lossnya cukup di bawah 406 aja. Memang sih ini rasanya di atas 5% ya risikonya. Iya, diatur lah ya size-nya. Tapi peluang rewardnya lumayan tuh. Ke area 460-an aja ada 7%. Apalagi kalau ke 490 atau tes area 500 ya, siapa tahu ya. Lebih dari 14%. BNI ini pantau Senin. MCAS inside bar sih ya. Cuman kalau lihat body candle-nya, nelen body candle kemarin turun ke bawah 5725, kabur dulu aja yang punya barang, atau take profit sebagian atau seberapa diatur aja lah. Kino ternyata area 2790 2830 ini masih jadi resisten. Itu area itu dari mana nih? Dari sini nih. September tuh kan sempat jadi support ya, membal di 1 kali 2 kali, kemudian Desember 2020 di break down, dan hari ini beberapa hari sebelumnya juga di April ini dites. Rasanya sih kalau breakout ini menarik ya. Coba kita geser ke weekly. Nah, ada peluang, ada kemungkinan kok, ada kemungkinan bikin range sideways yang menyempit ya, dari April ke April setahun inilah. Setahun ini memang cenderung sideways ya. Kalau dari Juli bearish memang. Nah, kita coba, karena ini swing high-nya jadi
lower high. Nah, pas juga tuh. Ini bukan apa ya, garis garis cocokmologi. Ya sudahlah, kita tunggu di atas 2800 dulu aja ya. Bagus sih kalau di atas 2800 bagus. Coba kita lihat intradaynya ya. Menarik kalau di atas 2800 nih si Kino. Silo ini bagus chartnya, volumenya yang agak nggak enak. Kita cari yang lebih ramean dikit lagi lah ya. Kok nggak bisa diklik? CSIS sempet naik ke atas 100 tapi pullback. Jadi yang punya barang tuh pasang trailing stopnya di bawah 93. Next ya, Raja ini area 224236 ya, kalau mau dibulet-buletin 220 lah. Masih jadi area support ya. Jadi kalau kita lihat sejak Februari sampai sekarang memang swingnya masih konsisten higher high dan higher low. Kalau kita lihat lebih gede lagi, kegedean lah. Ya udah dari ini aja. Dari Desember 2020 sampai sekarang cenderung sideways. Ya. 158-320. Ini range yang sangat lebar, jadi bisa dimanfaatkan range-nya. Lihat hari Senin aja tapi belinya kayak gimana ya. Yang punya barang ya selama nggak ke bawah 220 masih aman lah di hold. Gitu. Next, OPMS. Naik sih. Yang punya barang nih trailing stopnya di bawah 730 ya. BYAN masih di dalam range sideways. Sabar dulu aja sih. Mari ini tunggu naik ke atas 330 aja sekalian ya belinya ya. Masih bullish, masih cenderung bullish. Dan ya batas trailing stopnya di bawah 290. AMRT, coba kita lirik yang lain dulu. BNGA, oke. Akumnya sih merah, chartnya cukup menarik ya. Nah ini mulai udah banyak yang HK ya, mulai awal April ya. Karena perilakunya udah mulai berubah nih sejak Maret tuh. Sejak Maret kan banyak yang buang kiri nih, transaksi banyak yang terjadi di bit. Kelihatan dari chart bid-off-nya yang cenderung bearish ya. Kemudian dari April nih jadi cenderung sideways. Tuh, ya kan? Jadi ada perubahan perilaku. Jadi ya ini memang rebound juga sih. Mungkin ya dihak-hakain gitu ya rebound ya. Belinya kalau Senin naik ke atas 11.10 aja. Area resistennya itu coba kita intip, ini tutup di berapa? 1165. 1165 1200-an dulu kali ya. Itu ada ruang berapa persen tuh? 8%-an lumayan. Cut loss-nya cukup di bawah 1075 aja sih. Itu ya untuk BNGA. Next, ikan, kita cari yang lain dulu. DMMX. Aduh, DMMX-nya ya masih naik sih. Mudah-mudahan masih lanjut naik lah. 600 ya. Tandain dulu lah. Pokoknya kalau misalnya kalau mau hold selama nggak turun ke bawah 500 ya masih aman. Viva, kita lihat yang lain dulu coba. MPMX, nah ini enak nih bikin inside bar. Terus volumenya ya bukan serame temen-temennya yang hari ini pada lari sih ya. Kayak misalnya, kok temen-temennya maksudnya yang hari ini pada naik. Misalnya kayak ASA, volumenya sih nggak serame misalnya ASA kayak gitu ya. Cuman lumayan sih kelihatannya sih. Hari ini value-nya 18 bio. Lumayan lah. Yang minat ini cukup diatur size-nya aja sih cukup ya. Mana tadi? Oh ini. Kita intip intraday-nya. Dulu. Oke lah ya. Kalau misalnya buy if break 665. Terus cut loss di bawah
615. Dari 665 ke 615 itu aja udah 6% loh. Coba kita hitung-hitung lagi ya, cari yang lebih minim resiko dulu. Coba ini anggaplah sideways dari situ ke sini 670, resisten atasnya lagi 700. Oke, gini aja. Buy if break 665, cut loss di bawah 630 aja deh. Kalau misalnya turun ke bawah 630, siapa tahu masih mau bikin sideways yang lebih lama dulu nih. Nanti ikutannya kalau jalan naik aja. Atau belinya sebagian dulu waktu naik ke atas 655 gitu, nggak apa-apa. Karena ini trennya bullish. Itu resisten, perkiraan area resisten terdekat pertama sih 670 ya, waspada di area 670. Kedua 700. Dari 665 ke 700 itu ada ruang sekitar 6%-an ya, lumayan lah. MPMX ya, catat dulu. WIM, aduh WIM-nya kempes. Ini agak nggak enak nih kalau tutupnya kayak gini nih. Yang mau hold ya, selama nggak ke bawah 935 nggak apa-apa di hold, mudah-mudahan sih rebound. Karena di 15 menitnya juga garis MA-nya ini belum dead cross juga. Kalau besok naik ke atas 960 lagi sih nggak jadi dead cross, dia balik naik lagi. Walkout. Nah ini tadi kemarin kan udah dibahas ya, kalau ada tarikan naik dimanfaatkan buat keluar buat yang masih punya barang ya. Dan kalau Senin turun ke bawah 835 itu sinyal sell. Entah itu sellnya take profit atau sell apalah gitu. Yang penting ini jadi sinyal sell kalau turun ke bawah 835. Siapa tahu koreksi dulu. Tes area-area 700 sekian, 700 gede gitu ya, di bawah sedikit di bawah 800. Ini area 800 sih jadi area cukup penting diperhatiin ya nanti kalau misalnya turun bawah 835. Next, Cepin. Nah, ini Cepinnya juga menarik, diamati nih. 3 hari berturut-turut akumnya jadi hijau. 1 2 3. Rabu, Kamis, Jumat. Oke lah. Trennya juga bullish. Setelah breakout 7300, dia tes area 7650, 7750 ya, itu area resisten. Dan ini candlenya cakep nih. Tadi sempat turun ya. Memang hari ini ditutup melemah 0,3%. Dan tadi sempat turun sampai ke 7450. Tapi perlahan dia membal akhirnya rebound dan ditutup di 7725. Masih di bawah penutupan kemarin tapi reboundnya bagus, bikin shadow yang lumayan panjang tuh, buntut yang lumayan panjang tuh hari ini candlenya. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat Senin. Yang masih punya Cepin ya, atau udah hilang barang gitu mau beli, boleh nih. Gampangnya sih buy if break 7850. Kita coba hitung area cut loss-nya. Kalau di bawah ini berapa persen ya? Lumayan kayaknya. 5%, aduh di atas 5% ya, diatur size-nya. Buy if break 7850 ya. Kalau resisten berikutnya, puncak sebelumnya di 2018 tuh 8.800-an. Coba kita hitung dari swing ini. 8.000 dulu kali ya. Terdekat sih 8.000, waspada dulu di area itulah. Bentar ya. Kok jauh. Nah, pertama waspada di area 8.000. Kalau lewat peluang ke 8600, 8800-an lebih gede daripada dia diem aja naik turun di bawah 8.000. Kayak gitu. Jadi strateginya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Buy if break 7850, cut loss-nya di bawah 7450 ya. Resisten sekitar 8600, 8825. Cepin nih.
Amor masih lanjut naik, volumenya yang saya kurang suka. Trennya sih bagus ya. Yang punya barang ya udah pasang trailing stop aja. Hari ini kan eh coba ya, agak susah ya. MA-nya di 3800-an. Ya kalau turun ke bawah 3800 kabur-kabur dulu sih nggak apa-apa. Same. Same. Oh iya, Same masih ini ya. Rekomendasi yang 2 hari lalu ini masih stuck di 570-an. Aduh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak turun ke bawah 540, di hold nggak apa-apa. Kalau turun ke bawah 540 sih kabur dulu aja ya. Arto. Nah, Artonya ini saya khawatir bikin range sideways di 8800 11900. Jadi, kalau besok turun ke bawah, besok Senin turun ke bawah 10975 kabur dulu. Nggak apa-apa buat yang punya barang. Esanya ini aduh, kok tutupan pas di 394 ya. Tadi sore naik ke atas 412 diajakin beli. Aduh, rawan gagal ini. Kita cari yang lain ya. Zebranya indecision candle sih. Meskipun hari ini naik 10% ya. Ya, kalau turun bikin lower low lagi sih. Turun ke bawah 1000 kabur ya. Bevin ini juga buat yang kalau misalnya hari ini ada yang beli Bevin terus turun ke bawah 760 kabur dulu nggak apa-apa, atau pasang bertahap kepencet. Trailing stop berikutnya di bawah 740 tuh ya. Asa tadi udah di remind ya, belinya sih dari kemarin sore ya, yang terakhir ngajakin beli dari kemarin sore waktu naik ke atas 2040, terus tadi udah diingetin turun bawah 2200 kabur dulu aja tuh ya, karena sore-sore dia malah kempes loh soalnya nih ya. Kalau kita pakein persen band tadi sempat ke atas 2200 kan, area upper bandnya yang paling atas tuh biru 2200-an. Sempat high-nya di 2320 malah. Sore-sore kempes makanya turun ke bawah 2200 kabur dulu aja. Siapa tahu koreksi nanti membal, setelah koreksi beli lagi. Itu. Bang. Bang ya, kalau tutup atau turun ke bawah 3350 kabur sih. Javanya masih aman lah ya. Hold dulu nggak apa-apa, ini malah malah bagus kalau naik ke atas 2240 itu polanya enak nih. Buy break 2240 kalau mau jadiin strategi trading, cut loss di bawah 2180 ya. Cuman perkiraan area resisten terdekatnya itu agak deket nih. Deket banget malah, 2300-an ya, 2300 2310. Itu ada space 2,9 ya, 2%-an. Buat yang mau nambah barang aja ya, yang lihat hari Senin lah. Nggak apa-apa dibeli kalau naik ke atas 2240 buat fast trade itu nggak apa-apa. Ayam-ayaman masih cenderung bagus kok. Itu tadi si Cepin juga bagus. Main juga masih jalan. PNBS saya sih lewati dulu ya. Pernah ajakin beli waktu hari apa itu, lupa hari apa ya, lupa saya. Cut lossnya kalau turun bawah 131 pokoknya saya ingatnya. Kena cut loss, ya udah. MTech, nah ini MTech masih bagus, volumenya ya lumayan rame lah ya. Hari ini tutup kuning, volumenya nggak gitu gede, nggak segede kemarin waktu naik. Ini ya kalau besok naik ke atas 2680, peluang untuk nerusin bullishnya gede nih, lebih besar daripada turun gitu. Jadi boleh buy break 2680. Terus coba kita hitung area resistennya ya. Kalau misalnya ini kita anggap sideways dari sini kita hitung area target breakoutnya
2970. Waspada dulu di 2280-an tapi ya. Kita tandain aja. Sorry, 2820. Hah, salah. Nah, itu akumnya sih bearish ya. Coba kita lihat perilaku dari sisi lain. Oke lah, semingguan ini dari yang sebelumnya buang kirinya lumayan kenceng, ini lebih santai lah ya. Hari ini sih lumayan banyak. Hari Senin dipantau nih, MTech menarik nih. Sikat aja ikutan beli nggak apa-apa. Kalau naik ke atas 2680, kalau nggak naik biarin. Yang mau colong start lihat Senin lah. Atau naik ke atas 2570 ya kalau mau colong start. Cut lossnya cukup di bawah 2510. Nah ya, MTech tuh menarik dipantau. TBIC ini juga saya khawatir jadi sideways di range 1940-2700 karena kemarin high-nya nggak sampai 2700 juga. Terus hari ini candlenya tuh pola 2 candle terakhir ya, Kamis dan Jumat itu nggak enak tuh. Pembukaan hari Jumat di atas penutupan hari Kamis. Tutup hari Jumat hari ini di bawah setengah body candle hari Kamis. Ini sih dark cloud cover ya. Jadi kalau besok Senin maksudnya turun ke bawah 2460, kabur aja ini tebik. Itu berarti ada kemungkinan koreksi gitu. Oke, itu ya. Sekian dulu dari saya. Udah setengah jam loh lebih. Sampai jumpa di video berikutnya minggu depan insyaallah. Happy weekend, stay safe, dan bye-bye.